Kevin. Give us the Kevin. This is Kevin. Here you go, Kevin. Kevin's not here. Halo teman-teman semua, jadi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kependudukan Jepang di Indonesia atau penjajahan Jepang itu dimulai dari Maret 1942 sampai 1945 setelah penjajahan oleh bangsa Eropa. Nah, kependudukan Jepang di Indonesia ini membawa banyak dampak baik maupun buruk dari segala aspek. Kita mulai dari teknologi. Seperti yang kalian tahu, kalau teknologi Jepang di rancah internasional atau dunia itu udah sangat maju kan. Nah, itu karena mereka dari zaman dahulu itu mereka udah ada dan terus dikembangkan hingga sekarang. Salah satunya itu teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya seperti komputer, pelayanan pos, mobile phones, dan lain sebagainya. Nah, jadi pos Indonesia sekarang itu dibawa karena adanya penjajahan Jepang di Indonesia ini. Makanya Indonesia terus mengembangkan menjadi pos modern. Nah, kenapa sih mereka sangat memakai teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia? Itu karena mereka butuh berkomunikasi secara jarak jauh, sehingga mereka sangat menggunakan hal tersebut. Nah, pastinya didukung karena mereka juga punya pengetahuan dan fasilitas yang memadai. Dampak positif dari teknologi yang dibawa oleh bangsa Jepang ke Indonesia itu sangat banyak. Salah satu contohnya AI maupun robot-robot sudah makin berkembang. Bahkan analisa data menjadi lebih mudah. Itu karena teknologi yang dibawa oleh bangsa Jepang ke Indonesia. Jadi bukan hanya teknologi informasi dan komunikasi saja yang dibawa oleh bangsa Jepang ke Indonesia, tetapi banyak teknologi-teknologi lainnya yang dibawa ke Indonesia. Namun ada dampak negatif dari dampak positif tersebut. Karena terlalu berkembangnya AI maupun robot-robot, itu jadi peran manusia, peran kerja manusia udah mulai tergantikan semua. Nah, jadi solusi yang diberikan adalah tetap mengikuti perkembangan teknologi namun tidak menggantikan peran manusia tersebut. Jahokokai adalah salah satu organisasi dari banyak organisasi yang dibuat oleh Jepang di tanah air kita ini. Jahokokai dibentuk untuk memperkuat posisi Jepang sebagai membantu Jepang dalam kebutuhan pokok perang dan juga memperkuat semangat dari rakyat Indonesia. Jahokokai memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya adalah membantu rakyat Indonesia untuk memiliki rasa cinta kepada tanah air mereka karena mereka turut serta ikut sebagai sumber daya manusia untuk dalam berperang. Dampak negatifnya adalah terlalu membebani rakyat sehingga menewaskan banyak orang karena seperti kita tahu kalau misalkan Indonesia itu seperti kebutuhan pokok mereka nih untuk membantu pasukan Jepang untuk berperang sehingga pasti nyawa ada yang melayang. Kemudian dari pembentukan organisasi Jahokai ini kita belajar bahwa salah satu taktik penjajahan itu dengan menarik simpati rakyat lalu memanfaatkannya. Kita belajar untuk tidak mudah memanfaatkan segala sesuatu dari orang lain, terutama pada masa-masa krisis seperti Jepang. Mereka menjajah Indonesia dan menarik simpati rakyat, di mana itu pasti ada maksud dan terselubung. RT dan RW sekarang dapat kita temukan dimanapun di daerah Indonesia. Karena ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang amat dekat dengan kita. Namun tahukah kalian bahwa RT dan RW dulunya berasal dari kependudukan Jepang di Indonesia? Tonarigumi adalah struktur kemasyarakatan kerukunan tetangga yang dibuat oleh para tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, tujuannya ini adalah untuk memudahkan Jepang untuk mengontrol dan mengawasi warga Indonesia. Nah, dampak-dampaknya bagi Indonesia sekarang kini memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa gotong royong, dan mempermudah pemerintah dalam mendata warganya. Lalu untuk dampak negatifnya seperti adanya munculnya tuntutan gotong royong dan tuntutan membayar uang bulanan. Nah,
dari dampak tersebut dapat kita lihat bahwa dampak positifnya lebih banyak. Karena sistem RT dan RW memudahkan pemerintahan untuk mendata rakyatnya. Nah, solusinya karena ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, harus terus dikembangkan oleh pemerintahan. Romusa itu apa? Romusa itu merupakan salah satu aspek dari pendudukan atau kependudukan Jepang terhadap Indonesia. Lalu Romusa itu berasal dari kata ro dan juga musa. Kalau ro itu berarti buruh dan musa itu berarti tentara. Lalu juga Romusa itu diberlakukan di Indonesia sebagai sistem kerja paksa untuk masyarakat Indonesia. Yang dipekerjakan artinya tuh kayak kerja paksa itu dipekerjakan tapi nggak dibayar sama sekali oleh orang-orang Jepang yang menjajah Indonesia. Lalu tujuan Romusa itu apa sih? Romusa itu bertujuan untuk proyek infrastruktur, yaitu kayak masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk bekerja dalam sebuah pembangunan hal-hal besar seperti jembatan, jalan, lalu dan sebagainya. Lalu kalau untuk kedua yaitu ekonomi perang. Apa sih maksud dari ekonomi perang ini? Itu masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk bekerja dalam mengelola sumber daya alam. Contohnya itu kayak pertambangan dan sebagainya. Selain itu juga yang ketiga itu Jepang itu untuk memanfaatkan masyarakat Indonesia. Tentu saja karena Jepang itu ingin untuk mempekerjakan bangsa Indonesia tanpa harus dibayar sedikit pun. Lalu untuk poin ketiga, Romusa itu, dampak dari Romusa itu apa sih? Tentu saja banyak dampak negatif yang terjadi. Yang pertama itu dampak negatif itu kayak banyaknya korban jiwa yang meninggal ataupun tewas. Lalu juga pastinya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia menurun drastis karena tidak dibayar walaupun sudah bekerja secara terus-menerus. Lalu tentu juga menambah traumatik terhadap masyarakat Indonesia karena sistem kerja paksa ini yang membawa sebuah banyak korban yang tewas gara-gara sistem kerja paksa ini. Namun dampak positifnya itu mungkin kita untuk menghadapi hal-hal seperti ini kita tuh kayak apa ya, ada rasa peningkatan terhadap rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Artinya itu kayak di setiap penderitaan yang masyarakat Indonesia alami itu memperkuat semangat dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu juga dia juga memperkuat agar adanya HAM atau hak asasi manusia akibat dari perlakuan Jepang yang memperlakukan masyarakat Indonesia tidak secara manusiawi. Lalu untuk yang keempat itu kalau kita lihat ya atau kita amati bahwa tentu saja banyak sekali ini lebih ke dampak negatif yang terjadi, yaitu ketika adanya traumatik, pasti semua masyarakat Indonesia itu mengalami sebuah traumatik dan juga banyak korban tewas gitu. Lalu yang untuk sebagai solusinya mungkin apa ya? Yang mungkin kita untuk menutupi rasa itu mungkin kita lebih memperkuat lagi, lebih meningkatkan lagi rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena menurut saya juga, pendapat saya pribadi, karena dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini juga mencegah adanya hal-hal seperti itu terjadi lagi, sehingga bisa mengatasi atau bukan mengatasi, lebih ke mencegah dalam penjajahan tersebut, serta juga bisa menghilangkan rasa trauma. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan Jepang di Indonesia. Jadi, pendidikan masa kependudukan Jepang itu lebih buruk dibandingkan kependudukan Belanda. Hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah guru, sekolah dasar, bahkan perguruan tinggi sempat diberhentikan. Para pelajar dan guru juga diberikan doktrin Hakoichi. Nah, tujuan dibentuk pendidikan oleh Jepang itu untuk mempersatukan Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Kaisar Jepang melalui pendidikan, sehingga mereka dapat melakukan propaganda dan menyebarkan doktrin untuk membantunya perang Asia Timur Raya. Jadi, apa sih dampak positif yang dapat kita ambil? Itu Jepang membuat penyetaraan dalam sekolah dasar sehingga rakyat biasa dapat sekolah layak seperti anak bangsawan. Juga memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahkan dijadikan mata pelajaran utama. Nah,
Ada juga dampak negatif dari pendudukan Jepang bagi pendidikan di Indonesia saat itu, yaitu menurunnya kualitas pendidikan, melencengnya tujuan pendidikan, bahkan ada kemunduran tajam dalam mutu pendidikan. Nah, ini tuh sangat berdampak bagi pendudukan Indonesia saat itu. Pendidikan dalam masyarakat itu tidak memiliki tujuan yang jelas karena mutu pendidikan saat itu mengalami kemunduran, sehingga solusi yang dapat diberikan itu membuat sekolah para guru supaya dapat melahirkan guru yang berkompeten untuk mengajar siswa dan membimbingnya menjadi anak yang cerdas sehingga dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Sekarang saya akan membahas dampak-dampak kependudukan Jepang di Indonesia, terkhusus di bagian hiburan, yaitu Junyanfu. Nah, apa sih Junyanfu itu? Nah, jadi Junyanfu itu adalah para wanita yang dijadikan budak seksual oleh tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang tujuan dibentuknya Junyanfu itu adalah yang pertama untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit kelamin di antara para tentara Jepang akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Terus yang kedua untuk menghibur tentara Jepang dan memenuhi kebutuhan lahir dan batiniahnya. Nah, jadi saat Perang Dunia berlangsung, tentara Jepang itu banyak mengalami tekanan dan sehingga mereka mengalami stres. Oleh sebab itu mereka banyak melakukan pemerkosaan wanita untuk meredakan stres mereka, dan dari pemerkosaan tersebut banyaklah terjadi penyebaran penyakit kelamin di antara para tentara Jepang. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang membentuk Junyanfu untuk menekan penyebaran penyakit kelamin di antara para tentara Jepang. Junyanfu juga dibentuk untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka sehingga mereka dapat melaksanakan perang Asia Pasifik dengan baik. Kemudian selama pelaksanaannya, Junyanfu ini memiliki banyak dampak negatif dan positif bagi Indonesia maupun Jepang sendiri. Nah, bagi Indonesia, terkhusus Indonesia, banyak dampak negatif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, seperti para korban Junyanfu ini banyak mengalami kekerasan dari tentara Jepang. Contohnya ketika mereka mengalami kehamilan, mereka dipaksa menggugurkan kandungannya. Selain itu, tak jarang ketika mereka sedang melayani, mereka mendapatkan kekerasan seperti pukulan. Kemudian, mereka juga tidak diberikan upah dan mereka mengalami gangguan trauma dan psikologis akibat mengalami kekerasan. Selain itu, karena mereka para korban Junyanfu, mereka dianggap tidak layak oleh masyarakat, sehingga mereka disingkirkan dari kehidupan sosial masyarakat. Kemudian dari dampak-dampak tersebut kita dapat melihat bahwa di sini posisi Indonesia itu sangat dirugikan. Jadi kalau kita bandingkan, dampak negatif yang dirasakan Indonesia ini lebih besar, sangat besar dibandingkan dampak positifnya yang tidak ada sama sekali. Nah, jadi untuk dampak bagi Indonesia sendiri, dampak negatif ini sangat mendominasi karena memang saat itu posisinya bangsa Indonesia ini memang sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, berdasarkan kita bisa lihat dampak-dampak dan juga dampak-dampak juga akibat yang dihasilkan oleh Junyanfu ini, kita dapat menemukan bahwa Junyanfu ini sebenarnya masih ada hingga saat ini di Indonesia. Nah, kita dapat melihat bahwa hingga masa kini tuh banyak sekali ya, contohnya kayak situs-situs atau website pornografi baik dari negara Jepang maupun masih banyak lagi yang masih banyak beredar di Indonesia. Selain itu banyak juga tempat-tempat prostitusi ilegal yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi ada beberapa solusi yang dapat diberikan. Yang pertama itu adalah pemerintah harus bergerak nyata. Jadi pemerintah ini harus buka mata ya. Jadi terhadap Junyanfu yang masih ada di masa sekarang ini. Contohnya pemerintah harus bergerak aktif dengan cara memblokir situs web pornografi yang masih beredar di masyarakat. Kemudian itu juga pemerintah juga dapat melakukan penyelidikan dan penutupan tempat-tempat prostitusi ilegal yang masih beredar dan terbuka di lingkungan masyarakat. Selain itu juga dapat dilakukan seminar, kampanye maupun penyuluhan tentang bahaya seks bebas sehingga dapat menimbulkan kesadaran terhadap masing-masing pribadi dan kesadaran untuk menjaga tubuhnya mereka masing-masing. Kemudian juga memberikan perlindungan lebih terhadap perempuan, baik melalui perundang-undangan maupun kita dapat memulainya dari diri kita sendiri dengan saling menjaga satu sama lain. Jadi pandangan alkitabiahnya dapat kita simpulkan bahwa
walaupun di masa-masa yang kelam, yang suram, yaitu pada saat sejarah Indonesia dijajah oleh Jepang, ada hal-hal yang dapat diperoleh oleh Indonesia, yaitu hal-hal yang baik. Kita harus percaya kepada apa yang telah Tuhan rencanakan dalam masa depan. Kita harus berpegang teguh pada dirinya, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Thank you all. Your love has broken the curse and freed my soul.